Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Andini Widoretno. Saya ialah seorang guru IPS terpadu di MTS Negeri 3 Jembrana. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang kesetaraan. Lebih spesifiknya, yaitu tentang kesetaraan gender. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahi Indonesia dengan wilayah yang luas, kekayaan alam, serta keanekaragaman. Wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dihiasi oleh berbagai suku, di mana setiap suku memiliki ciri khas tersendiri, baik dari segi budaya, tradisi, maupun ciri fisiknya. Pemerataan pembangunan menjadi tantangan tersendiri yang dihadapi Indonesia. Indonesia memiliki banyak kota besar, kota yang maju, kota dengan pembangunan yang pesat. Namun, masih banyak pula kota kecil di Indonesia yang belum merasakan pesatnya pembangunan. Sering kita melihat di berita, masih ada anak-anak Indonesia yang harus berjalan kaki begitu jauhnya untuk mendapat pendidikan di sekolah. Di sisi lain, masih ada pula wanita-wanita Indonesia yang tidak bisa mengenyam pendidikan tinggi karena tradisi. Lantas, apakah kesetaraan itu ada? Baik anak-anak, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita bahas bersama. Yang pertama, pengertian kesetaraan. Berdasarkan asal katanya, kesetaraan mengakar pada kata setara, yang berarti sejajar atau sama tingkatnya. Sedangkan berdasarkan arti kata, kesetaraan berarti persamaan kedudukan, persamaan tingkatan, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah, dan sederajat. Kesetaraan manusia bermakna bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan memiliki tingkatan, derajat, ataupun kedudukan yang sama. Dan yang membedakannya hanyalah ketakwaan manusia tersebut terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, fungsi kesetaraan. Kesetaraan memungkinkan setiap orang untuk mendapatkan kesempatan dan memperoleh pendidikan yang layak, pekerjaan, menempati jabatan, atau kedudukan dalam masyarakat tanpa melihat asal suku, tingkat ekonomi, gender, dan lain sebagainya. Kemudian, prinsip kesetaraan yaitu bahwa setiap manusia memiliki kewajiban dan hak yang sama tanpa melihat asal suku, tingkat ekonomi, dan lain-lain, termasuk gender. Lantas, bagaimana potret kesetaraan gender di Indonesia saat ini? Saat ini, kita masih banyak melihat bahwa posisi pemegang keputusan dalam suatu organisasi maupun perusahaan didominasi oleh laki-laki. Lantas, apakah perempuan tidak bisa menduduki posisi pemegang keputusan? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita simak video berikut ya. Bu Kiki adalah seorang pengusaha sukses yang memiliki banyak perusahaan dan ribuan karyawan yang tersebar di berbagai kota besar. Jalinan kerjasama dengan pengusaha mancanegara telah banyak juga ia lakukan. Ini merupakan bukti bahwa seorang wanita dapat juga menjadi pengusaha sukses yang selama ini mungkin menjadi dominasi kaum pria. Dalam perjalanannya keluar kota, ketika melewati sebuah sekolah,
Dilihatnya anak-anak sedang bermain di halaman. Ia teringat akan masa kecilnya. Terbayang ketika itu bagaimana ayah bundanya menanamkan kebersamaan, tanggung jawab, dan saling tolong di antara anggota keluarga tanpa memperhitungkan apakah itu seharusnya dilakukan oleh laki-laki atau perempuan. Terbayang juga saat sekolah, bagaimana Bapak Ibu guru menanamkan persamaan hak dan kewajiban di antara siswa-siswinya, baik dalam berprestasi, berorganisasi, maupun tanggung jawab bersama dalam menjaga nama baik sekolah. Kisah sukses Bu Kiki merupakan bukti bahwa pendidikan dan perilaku berwawasan gender di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat akan dapat membantu kaum wanita menuju kesetaraan dengan kaum pria. Anak-anak, dari video yang sudah kita tonton bersama, kita dapat menyimpulkan bahwa perempuan dapat memenuhi hak dan kewajibannya secara setara dengan laki-laki. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan gender yaitu adalah: yang pertama, semangat kebersamaan dan saling tolong-menolong dalam melakukan banyak hal tanpa memperhitungkan apa yang biasanya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Yang kedua, mengupayakan persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang, misalnya dalam bidang pendidikan, organisasi, dan bidang-bidang lainnya. Anak-anak, kita patut bersyukur dan berbangga hati karena memiliki Raden Ajeng Kartini sebagai pahlawan emansipasi. Raden Ajeng Kartini memperjuangkan perempuan Indonesia agar memiliki hak yang sama dengan kaum laki-laki. Dulu, perempuan Indonesia tidak diizinkan mengenyam pendidikan tinggi. Namun kini, perempuan dapat bersekolah dan bahkan berkarir dengan baik seperti halnya laki-laki. Jadi, mari kita tunjukkan perilaku syukur kita, yaitu dengan bersungguh-sungguh dalam belajar di sekolah yang kita cintai ini. Semoga kita dapat meneruskan perjuangan Raden Ajeng Kartini untuk menciptakan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Baik anak-anak, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.